Banjar ya, Jakarta Utara. Kemudian ada Pak Nyoman dalam kapasitas beliau di yayasan adalah koordinator yatim piatu wilayah Jakarta Utara. Kemudian teman-teman adik-adik kami dari KMADI, kami Yayasan Yatim Piatu Anata Nusantara mengucapkan banyak terima kasih atas sumbangsih dan perhatiannya kepada anak-anak kami yang pada dasarnya hari ini di Jakarta Utara itu jumlahnya kalau tidak salah 14 anak ya. Kemudian di seluruh Jabodetabek plus Serang itu kita ada 75 anak. Nah, karena ini bingkisannya khusus untuk DKI Jakarta dan hari ini hanya untuk Jakarta Utara dulu, maka kami tidak akan share secara khusus. Karena kami nanti memikirkan juga efek psikologinya kepada anak-anak kita, baik itu yang di Bogor maupun yang di Serang, Banten, dan Tangerang. Jadi kami bikin acara khusus per wilayah ini atas juga masukan dari KMADI. Jadi supaya tidak menimbulkan hal-hal lain. Namun demikian juga mungkin dalam waktu tidak terlalu lama habis Lebaran dari Pegadaian juga akan ada lagi. Mungkin Bapak Ibu kami akan undang lagi ke sini, gitu ya. Dari Pegadaian kemarin udah dibicarakan, Pak mau saya kirim sekarang apa gimana? Pak ini paketnya ada yang cacat tuh, saya tidak mau. Nanti biar gimana kami ini ya tidak punya pemikiran yang lain, tapi sebaiknya sih ya yang sewajarnya lah, gitu. Karena saya dengar katanya berasnya masih ada yang agak utuhan gitu, jangan. Tolong dikasih yang benar-benar standarnya lah, saya sampaikan begitu. Jadi dari Pegadaian, kemudian ada juga nanti mudah-mudahan dari Jasa Marga, kemudian ada lagi dari OJK. Jadi memang yayasan kita ini dalam waktu yang sesingkat-singkatnya ingin sekali punya tempat yang representatif untuk kita nanti bisa berkegiatan bersama-sama ya. Nah tentunya di sini kami ingin menjalin kerjasama kepada seluruh pihak, baik itu Banjar, Parisade, Pembimas, dan juga elemen-elemen masyarakat lain seperti KMADI ya. Sudah 2 kali nih KMADI, terima kasih. Yang kemarin kami sudah distribusikan walaupun tidak full semuanya. Kami lihat ini anak-anak ada yang cocok katanya susunya ini gitu. Ya udahlah, kalau nggak cocok jangan sampai nanti menimbulkan efek lain gitu. Akhirnya kita distribusikan kepada yang lain saja gitu. Ya, itu jadi saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Rencana-rencana kerja yang kita akan buat untuk anak-anak kita ke depan ini, saya berharap sih ini lagi ya, lebih baik lagi gitu. Jadi kalau misalnya yayasan sekarang ini belum optimal memberikan pelayanan Bapak Ibu ya, BAD juga belum optimal memberikan pelayanan, saya atas nama yayasan mohon maaf ya, tapi karena kita baru 2 tahun saja kita bergerak ini, Astungkaro kita sudah banyak mendapat perhatian dari teman-teman. Jadi sekali lagi ini adalah bentuk apresiasi daripada semeton kita di luaran sana kepada kita ya. Patut kita mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada KMADI hari ini dan juga pihak lain yang sudah membantu kegiatan acara ini sehingga berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Oke, nah ini ada bingkisan dari KMADI untuk anak-anak kita, nanti diterima ya dari anak-anak, satu orang juga nanti bisa mewakili mengucapkan terima kasih walaupun masih terbata-bata, tidak apa-apa, tapi itu penting karena ini adalah sesuatu yang secara moral juga akan berdampak besar kepada teman-teman di KMADI nanti, untuk KMADI bisa lebih greget lagi gitu loh. Siapa tahu nanti besok, oh Pak di sini ada tempat loh gitu. Dia itu butuh enggak? Wow, saya bilang sangat butuh kan begitu. Karena berita baik itu bisa datang dari mana saja. Karena kita tidak akan pernah tahu gitu ya. Jadi 2 tahun ini kita bergerak, Astungkaro sudah mulai teman-teman ada perhatian dan sebagainya. Oke, jadi khusus untuk Jakarta Utara kami dari yayasan mohon maaf kalau belum optimal memberikan pelayanan, tetapi patut kita syukuri di tengah kondisi
pandemi COVID seperti ini, teman-teman banyak yang memberikan perhatian, dan tugas kami yayasan adalah menerima dan menyalurkan, dan mewadahi secara hukum terhadap keberadaan anak-anak ini. Ya, saya hanya ingin mengatakan bahwa saya tidak ingin anak-anak yatim ini bertambah, tetapi ini adalah realitas, Bapak Ibu. Makanya saya mendekati teman-teman yang yatim ini agak secara humanis. Humanis itu artinya ya saya bicara dari hati ke hati lah, mau nggak sih gabung dengan kita gitu ya. Kita ada loh nih badan hukum yang memberikan perlindungan, pengasuhan terhadap ini kan begitu. Karena faktanya kami waktu pertama kali kita mengadakan acara santunan yatim piatu anak muslim. Karena kami belum tahu keberadaan ini gitu loh. Baru tahun kemarin lah kami tepatnya itu tahu bahwa oh ini ada loh, ini ada gitu ya. Kami dalam bergerak bukan tidak ada resistensi, ada juga resistensi itu pasti ada. Tapi karena niatan kami tulus dari bapak-bapak, kami ajak bekerja sama ya untuk ya kami ini tidak ada niatan untuk mencari untung ya di dalam kegiatan kemanusiaan ini, tidak ada. Jadi murni kami terima, kami salurkan, kami terima, kami salurkan gitu. Kalaupun keuntungan yang kami sisihkan sedikit hanya untuk nanti bagaimana kami ini bisa mewujudkan, paling tidak kami punya tempat ya, walaupun kita sekarang ada di ITC Cempaka Mas itu ya statusnya sewanya mahal lagi, 61 juta setahun. Coba dana itu kita sisihkan ya kan, dalam 10 bulan aja udah berapa tahun kan udah lumayan sebenarnya. Itu ya Bapak Ibu. Jadi ya hari ini KMADI sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih sudah memberikan satu perhatian kepada anak-anak yatim piatu khususnya Jakarta Utara. Oke, saya rasa itu yang ingin sampaikan. Mungkin Pak yang sedikit Om Swastiastu. Om Swastiastu. Jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan sebelumnya. Jadi di sini KMADI di tengah COVID-19 ikut juga berkontribusi lah terkhusus terhadap umat terkait dengan memang hari ini kan ketemu dengan ketidakpastian, sehingga KMADI sebenarnya bekerja sama dengan Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak untuk menyalurkan bantuan yang dimaksud. Memang awalnya kita diberikan bantuan itu gelondongan Pak dari PPA, karena kan mereka menyasar bantuan ini terhadap panti asuhan sehingga gelondongan tidak dalam tas ini awalnya. Cuman kita berkomunikasi dengan Kementerian PPA bahwasannya Yayasan Hindu ini belum memiliki tempat, sehingga mereka meminta tapi tetap per wilayah dibaginya, sehingga saya meminta kepada Bapak kemarin terkait bantuan kita ini kalau bisa diserahkan per wilayah karena sesuai dengan arahan kementerian. Kami juga sangat mengapresiasi bahwasannya di Jakarta hari ini sudah ada yang mau memulai untuk mengakomodir semua anak-anak yang yatim dan piatu, sehingga kita juga satu waktu ketika kita ingin menyalurkan kita punya tempat. Jadi bukan cuma teman-teman kita yang beragama lain saja, mereka sudah menyiapkan tempatnya. Jadi ketika hujan tempatnya sudah siap. Kita ketika hujan airnya banyak, kita tempat nggak punya. Padahal mekanisme pemerintahan kita siapkan dulu, kemudian nanti ketika bantuannya ada kita sudah siap. Mungkin itu juga yang jadi kendala KMADI selama ini, ketika penyaluran bantuan itu sangat banyak, cuman terkendala dengan biasanya terkait administrasi. Sehingga dengan adanya yayasan ini kami berharap ke depan juga kita bisa terus berkoordinasi, berkomunikasi, bekerja sama terkait dengan keumatan. Karena kan biasanya kita juga ada beasiswa-beasiswa dari Kementerian Pemuda dan Olahraga